Ketika MotoGP dikuasai oleh dua bersaudara, begini reaksi Marc Marquez saat Alex resmi kunci runner-up musim 2025. Dalam dunia yang berputar secepat roda motor di lintasan, tidak ada yang lebih kuat dari cinta keluarga. Kalimat itu terasa hidup saat dua bersaudara asal Spanyol menulis sejarah di dunia MotoGP. Marc dan Alex Marquez, dua nama yang kini menjadi simbol dari dedikasi, darah juang, dan kebersamaan di level tertinggi balap dunia. Musim ini resmi menjadi milik mereka berdua. Marc Marquez, sang juara hidup MotoGP, memastikan gelar juara dunia di sirkuit Motegi Jepang beberapa pekan lalu. Momentum yang terasa manis, penuh pembuktian, dan menegaskan bahwa meski usia terus bertambah, jiwa juara tak pernah menua. Namun, seperti kisah besar lainnya, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Di pekan berikutnya, tepatnya di sirkuit Mandalika, Indonesia, nasib buruk menghampiri Marc. Saat insiden dengan Marco Bezzecchi di tikungan ke-7, ia terjatuh keras dan dunia seolah berhenti sejenak. Sang juara yang baru saja memastikan gelar dunia kini harus berhadapan dengan cedera yang memaksanya menepi. Para penggemar menahan napas, tim Ducati sibuk memastikan kondisinya dan lintasan terasa kehilangan auranya. Tapi meski tubuhnya tak lagi di lintasan, semangat Marc Marquez tetap hidup, kuat, menyala, dan menginspirasi. Beberapa minggu kemudian, di bawah terik matahari Sepang Malaysia, nama Marquez kembali menggema. Namun kali ini bukan karena Marc, melainkan adiknya, Alex Marquez. Hari Sabtu menjadi momen penting. Dalam balapan sprint yang menegangkan, Alex finish di posisi kedua, cukup untuk mengunci runner-up dunia MotoGP 2025. Dan di hari Minggu, seolah ingin melengkapi catatan sejarah keluarga mereka, Alex tampil tanpa celah, menyapu bersih balapan utama dengan kecepatan luar biasa. Sorak-sorai membahana di pedok. Semua mata tertuju pada papan klasemen yang kini menampilkan dua nama dengan marga yang sama di posisi teratas, Marc dan Alex Marquez. Dari rumah, Marc menyaksikan momen itu dengan mata yang berkaca-kaca dan bangga. Ia tahu betul, pencapaian ini bukan hanya tentang kemenangan di atas aspal, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Dari anak-anak yang belajar mengendalikan motor kecil di tanah Cervera, hingga dua pria dewasa yang kini menguasai dunia MotoGP. Marc kemudian menulis pesan singkat di akun media sosial pribadinya yang dalam sekejap menjadi viral di seluruh dunia. Juara dan runner-up dunia, kami tumbuh bersama, bersenang-senang bersama, bekerja sama, menderita bersama, dan tahun ini kita menang bersama. Aku mencintaimu adikku, tulis Marc dalam media sosial pribadinya. Kata-kata itu sederhana namun terasa dalam, bukan hanya pengakuan seorang kakak kepada adiknya, tetapi pernyataan cinta, kebanggaan, dan kesyukuran atas perjalanan panjang yang telah mereka lewati bersama. Dunia MotoGP terdiam, bukan karena kebisingan raungan mesin, tapi karena getar emosi dari seorang juara sejati. Marc tahu betul bahwa musim ini berbeda. Di satu sisi, ia meraih kejayaan sebagai juara dunia, tapi di sisi lain, ia dipaksa menepi karena cedera bahu yang dialami di penghujung musim dan menyerahkan panggung akhir musim kepada adiknya. Namun bukan rasa iri yang muncul, melainkan kebanggaan begitu mendalam. Beberapa waktu lalu, dalam sebuah wawancara, Marc juga pernah mengatakan kebanggaannya di musim ini, dia dan adiknya bisa bertarung untuk sebuah kejuaraan dunia. Ketika aku melihat Alex di posisi kedua klasemen, aku tidak melihat pesaing. Aku melihat cerminan dari perjuangan yang kami mulai bersama. Ia pantas mendapatkan itu, ujar Marc dalam sebuah wawancara. Ucapan itu memperlihatkan kedewasaan luar biasa seorang legenda. Di balik ketangguhan, kecepatan, dan agresivitas yang selama ini menjadi ciri khas Marc, tersimpan sisi lembut seorang kakak yang hidupnya penuh cinta dan rasa tanggung jawab. Sejak kecil, Marc dan Alex selalu berjalan beriringan. Mereka berbagi mimpi, berbagi luka, dan berbagi kemenangan. Dari latihan keras di sirkuit kecil Cervera hingga puncak dunia MotoGP, perjalanan mereka penuh lika-liku namun tidak pernah kehilangan arah. Dan kini, perjalanan itu mencapai puncak yang tak pernah mereka bayangkan, dua bersaudara menguasai kejuaraan dunia di musim yang sama. Sebuah momen yang bahkan mungkin sulit diulang dalam sejarah balap modern. Marc sendiri dalam proses pemulihan pasca insiden Mandalika menunjukkan keteguhan yang tak kalah dari masa jayanya. Ia menjalani terapi setiap hari, berusaha mempercepat pemulihan agar bisa kembali fit untuk tes pramusim tahun depan. Namun di balik itu ia tetap memantau perkembangan balapan, memberikan masukan untuk teknisi, dan memastikan mental Alex tetap fokus menghadapi tekanan akhir musim. Bagi Marc, kemenangan Alex bukan hanya tentang podium. Ini adalah simbol bahwa kerja keras, disiplin, dan dukungan keluarga dapat melampaui batas fisik manusia. Kemenangan tidak akan berarti tanpa seseorang untuk membagikannya. Kalimat itu menegaskan esensi musim ini, bahwa di balik semua teknologi, strategi, dan kecepatan, MotoGP masih tentang manusia, tentang hubungan, pengorbanan, dan kebersamaan.
Musim 2025 pun berakhir dengan cara yang nyaris sinematik. Dua bersaudara berdiri di puncak dunia, Mark sebagai juara dunia, Alex sebagai runner-up. Sebuah kisah sempurna yang menutup babak penuh drama, luka, kebangkitan, dan cinta keluarga. Kini seluruh dunia menanti langkah berikutnya. Apakah Mark akan mempertahankan dominasinya musim depan? Ataukah Alex yang akan mengambil alih tahta sang kakak? Namun satu hal yang pasti, sejarah sudah tertulis. Nama Marquez kini bukan hanya simbol kecepatan, tetapi juga simbol kekuatan keluarga dan persaudaraan sejati. Di penghujung tahun ketika lampu-lampu lintasan padam dan mesin-mesin berhenti meraung, dunia MotoGP akan selalu mengingat satu hal, bahwa di musim 2025, MotoGP bukan hanya dimenangkan oleh kecepatan, tetapi oleh cinta. Cinta dua bersaudara yang menaklukkan dunia bersama. Gagal finish di Sepang akibat ban bocor. Begini klarifikasi dari pihak Michelin soal insiden Pecco Bagnaia. Kadang dalam hidup, bahkan di dunia balap yang dipenuhi kecepatan dan adrenalin, sebuah kemenangan bisa hilang hanya karena satu detail kecil yang luput dari perhatian. Di lintasan Sepang di tengah panas tropis Malaysia yang menekan, Pecco Bagnaia kembali membuktikan bahwa nasib tidak selalu berpihak kepada mereka yang tercepat. Ban bocor menjadi akhir dari balapan yang seharusnya berakhir dengan senyum lebar di podium dan justru berubah menjadi salah satu momen paling mengejutkan di musim MotoGP kali ini. Hari Minggu dimulai dengan harapan besar bagi Ducati. Pecco tampil nyaris sempurna pada sprint race sehari sebelumnya. Kecepatannya, kestabilannya, dan kontrol penuh atas Desmos edisi GP25 membuat para analis yakin balapan utama akan menjadi miliknya. Di garasi merah Ducati, suasana penuh keyakinan. Tim teknis menyiapkan motor dengan presisi tinggi, memeriksa suhu, tekanan udara, hingga kondisi permukaan ban. Tak ada yang mengira bahwa komponen kecil di bagian belakang motor itulah yang akan menentukan segalanya. Start balapan berlangsung bersih. Pecco melesat di depan, meninggalkan lawan-lawannya dengan ritme khasnya. Tajam, konsisten, dan nyaris tanpa kesalahan. Putaran demi putaran ia pimpin dengan tenang. Ketika Alex Marquez melewatinya, Pecco mereskan dengan meningkatkan kecepatan di sektor 2. Semua terlihat stabil, seolah-olah balapan tidak terjadi apa-apa, seperti yang sering terjadi musim lalu. Namun sekitar putaran ke-13 perubahan kecil mulai terasa. Dari pit wall, kru Ducati menyadari ada perbedaan aneh dalam data tekanan ban belakang. Perubahan itu kecil, hanya beberapa persen, namun cukup untuk membuat para insinyur mengerutkan dahi. Di atas lintasan, Pecco mulai merasakan gejala yang sama. Motornya sedikit kehilangan grip di tikungan cepat Sepang, terutama di sektor terakhir. Tempat cengkraman ban sangat krusial. Awalnya ia mengira itu bagian dari degradasi normal, tapi 2 putaran kemudian sensasi itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Desmos edisinya mulai bergetar aneh di kecepatan tinggi dan bagian belakang motor terasa melayang di beberapa titik pengereman. Ia mencoba mempertahankan ritme, tetap tenang dan berharap bisa bertahan hingga garis finish. Namun sensasi kehilangan traksi semakin parah. Pada putaran ke-18 ketika tekanan ban jatuh drastis, Pecco tak punya pilihan lain. Ia menurunkan kecepatan, menepi perlahan dan menoleh ke arah bagian ban dan masih tak percaya apa yang sedang terjadi. Dari posisi ketiga, ia terpaksa mundur dari balapan. Sebuah pemandangan yang tak biasa, tersingkir bukan karena kesalahan strategi atau kecelakaan, tetapi karena ban bocor. Beberapa jam kemudian semua mata tertuju pada satu pihak, Michelin. Pabrikan ban asal Prancis itu akhirnya mengkonfirmasi penyebab teknis di balik insiden mengejutkan tersebut. Piero Talamasso, manajer proyek Michelin untuk MotoGP, menjelaskan bahwa ban belakang motor Pecco mengalami kebocoran akibat benda asing di lintasan. Kami mendeteksi adanya lubang di bagian tengah ban belakang. Ketika Pecco melaporkan bahwa motornya berperilaku tidak normal, kami segera memeriksa. Tekanan udara yang seharusnya berada di kisaran 1,4 bar, turun hingga 0,6 hingga 0,7 bar. Itu bukan kondisi aman untuk melanjutkan balapan, ujar Talamasso dalam konferensi pasca balapan. Talamasso juga mengkonfirmasi bahwa potongan karbon dari bagian motor lain kemungkinan menjadi penyebab utama. Lintasan Sepang memang sempat penuh serpihan akibat beberapa insiden sebelumnya. Kami menemukan potongan kecil karbon di bagian ban yang bocor. Kemungkinan berasal dari tabrakan yang terjadi di balapan sebelumnya. Ini sangat disayangkan karena Pecco tampil luar biasa. Dia sedang mengelola ritme balapan dengan sempurna sebelum masalah itu muncul, jelasnya.
Bagi Ducati, kejadian ini menjadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga. Balapan tidak hanya tentang mesin yang kuat dan pembalap yang cepat, tapi juga tentang setiap detail kecil yang menopang performa. Dalam kejuaraan seketat MotoGP, satu kesalahan sekecil apapun bisa menghapus hasil kerja keras berbulan-bulan. Dari sisi teknis, kehilangan tekanan udara seperti yang dialami Pecco bisa menyebabkan motor kehilangan keseimbangan di seluruh sistem aerodinamikanya. Ketika tekanan ban jatuh drastis, diameter roda belakang ikut berubah. Hal itu mempengaruhi sistem ride height device dan stabilitas suspensi. Akibatnya motor menjadi sulit dikendalikan bahkan di lintasan lurus. Pecco yang dikenal dengan gaya berkendaranya yang halus dan perhitungan presisi pun tidak bisa berbuat banyak. Dalam situasi itu, melanjutkan balapan hanya berarti mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Di paddock Ducati suasananya hening. Kru yang biasanya merayakan dengan tepukan tangan hanya saling pandang. Pecco berjalan perlahan menuju garasi melepas helm tanpa banyak bicara. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Bukan karena kehilangan poin, tapi karena tahu bahwa performanya sebenarnya cukup untuk ke podium. Sementara itu, Alex Marquez dan Pedro Acosta melesat ke depan. Setelah Pecco menepi, posisi ketiga otomatis jatuh pada Joan Mir yang akhirnya naik podium. Sebuah keberuntungan yang muncul dari ketidakberuntungan orang lain. Meski begitu, tidak ada yang menyalahkan Michelin secara langsung. Piero Tanamasu menegaskan bahwa tidak ada kesalahan produksi atau kegagalan struktural. Ban itu melewati seluruh tes standar. Ini murni akibat benda asing di lintasan. Kadang-kadang hal seperti ini terjadi dan sangat sulit dihindari, katanya. Dengan 2 seri terakhir, tekanan terhadap Ducati semakin besar. Setiap balapan kini berarti segalanya. Bagi Pecco, momen di Sepang akan menjadi pengingat betapa tipisnya garis antara kemenangan dan kekalahan. Hanya beberapa detik, hanya satu kebocoran kecil cukup untuk memupuskan dominasi yang tampak tak tergoyahkan. Tim Ducati juga segera melakukan analisis mendalam terhadap seluruh ban yang digunakan di akhir pekan itu. Ia menginginkan memastikan tidak ada faktor internal yang memicu kejadian serupa. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tekanan awal ban mungkin sedikit lebih rendah karena suhu lintasan yang naik cepat menjelang start. Meski begitu, Ducati menegaskan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai panduan Michelin. Kejadian ini juga membuka diskusi baru di kalangan paddock tentang keamanan dan prosedur pembersihan lintasan. Beberapa pembalap berpendapat bahwa Marshall seharusnya lebih cepat dalam menangani serpihan karbon atau metal setelah terjadi kecelakaan. Dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam, bahkan potongan kecil bisa menjadi bencana besar. Kini perhatian beralih ke seri berikutnya. Ducati harus memastikan bahwa kejadian serupa tak terulang. Pecco Bagnaia akan datang dengan tekad baru, membawa luka dari Sepang sebagai bahan bakar untuk membalas di lintasan berikutnya. Karena bagi juara sejati, setiap kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih besar. Di dunia MotoGP tak ada ruang untuk keraguan. Hanya ada 2 pilihan, berhenti atau melaju lebih cepat dari sebelumnya. Dan Pecco Bagnaia dengan segala ketenangan dan kecerdasannya, jelas memilih yang kedua. Dale Igna bungkam teori konspirasi, Pecco dan Ducati masih satu jiwa. Misteri performa GP25 masih jadi teka-teki. Dalam dunia balap, terkadang kemenangan bukanlah hasil dari logika, melainkan keajaiban yang lahir di antara ketidakpastian. Begitulah yang terjadi di lintasan Sepang ketika Pecco Bagnaia kembali menunjukkan taringnya di saat semua orang meragukannya. Setelah 2 pekan penuh kritik dan spekulasi tentang hubungannya dengan Ducati, juara dunia 2 kali itu membungkam segalanya dengan aksi nyata, berjuang dari kualifikasi 1 dan raih pole position yang brilian dan kemenangan mutlak dalam sprint race Malaysia. Namun, di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang lebih menarik daripada sekedar selebrasi podium, yaitu kebingungan dari orang yang seharusnya paling memahami segalanya, Gigi Dale Igna. Sang direktur teknis Ducati itu tersenyum lebar saat melihat Pecco melesat tanpa kesalahan, tapi di wajahnya terselip tanda tanya besar yang bahkan ia sendiri tak bisa jawab. Jujur saja, saya senang, tapi saya tidak tahu mengapa kali ini semuanya berjalan sempurna. Di lintasan lain, dia kesulitan. Sekarang tiba-tiba semuanya pas, ujar Dale Igna setelah balapan. Kata-kata itu menggambarkan sesuatu yang jarang terjadi, kebingungan di markas Ducati, tim yang biasanya dikenal paling terencana dan presisi di pedok MotoGP. Selama beberapa pekan terakhir, berbagai teori bermunculan. Sebagian menyebut bahwa hubungan antara Pecco dan Ducati mulai renggang. Ada pula yang berpendapat bahwa Ducati lebih fokus membangun motor untuk Marc Marquez, membuat Bagnaia seperti kehilangan arah dengan Desmosedesi GP25. Tapi Dale Igna akhirnya menutup semua spekulasi itu dengan satu kalimat tegas yang menggema. "Cukup, sudah cukup pidato itu," ujarnya tegas.
Kalimat sederhana namun tajam seperti nada seorang pemimpin yang ingin menegaskan kembali fondasi yang sempat goyah. Dal Igna tahu, rumor adalah bahan bakar panas di pedok, tapi baginya kemenangan di Sepang sudah cukup menjawab segalanya. Pecco dan Ducati masih satu arah, satu misi, dan satu keyakinan. Namun misteri performa GP25 tak berhenti di situ. Motor yang dalam beberapa pekan terakhir begitu sulit dikendalikan, tiba-tiba seperti kembali hidup di tangan Bagnaia. Dari sesi latihan yang berantakan, ia bangkit di kualifikasi, lalu menuntaskan sprint dengan kemenangan yang tak terbantahkan. Bahkan komentator dan analis MotoGP pun dibuat kebingungan, mencoba mencari alasan teknis yang bisa menjelaskan performa ajaib itu. Pecco sendiri mengaku ada sedikit perubahan pada motor, meski tidak terlalu besar. Kami menambahkan beberapa hal kecil, hasilnya saya merasa lebih percaya diri lagi, ujarnya singkat. Namun Dal Igna punya pandangan menarik. Setiap pekan kami mencoba hal yang berbeda, tapi kalau kali ini berhasil mengembalikan rasa percaya dirinya, maka selama datang perubahan itu, kami tidak punya masalah dengannya, semua baik-baik saja. Ucapan itu seolah menjadi pernyataan resmi Ducati bahwa mereka masih sepenuhnya di belakang sang juara dunia. Tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, hanya kebingungan teknis yang memang menjadi bagian alamiah dari evolusi mesin canggih seperti Desmosedici GP25. Namun di sisi lain banyak yang melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar persoalan teknis. Dalam beberapa balapan terakhir, Pecco tampak kesulitan menemukan koneksi alami dengan motornya. Banyak yang menyebut tanpa Marquez di lintasan sebagai pembanding dan pendorong ritme, Pecco kehilangan patokan dalam mengukur batas maksimal motornya. Tapi Dal Igna menegaskan fokus utama mereka tetap sama, mengembalikan stabilitas, bukan membandingkan siapa lebih tepat. Pecco adalah juara, dia tidak perlu membuktikan apapun lagi, dia hanya perlu menemukan kembali ketenangan dan ritmenya. Hari ini, dia sudah menunjukkannya, kata Dal Igna dengan nada lega. Namun di tengah kemenangan ini muncul pertanyaan besar tentang masa depan. Kontrak Bagnaia dengan Ducati akan segera berakhir dan kursinya adalah salah satu yang paling diincar di MotoGP, apalagi setelah rumor tentang ketertarikan beberapa tim lain untuk merekrutnya. Tapi sekali lagi, Dal Igna memilih untuk tidak terburu-buru. Sekarang masih awal, mari kita selesaikan musim ini dengan baik, fokus pada musim depan, dan baru memikirkan jangka panjang setelah itu, ujarnya. Nada tenang tapi menyeratkan keyakinan bahwa Ducati tidak akan kehilangan sang kaptennya begitu saja. Kemenangan sprint di Malaysia bukan hanya sekedar penebusan, tapi juga pesan kuat untuk dunia MotoGP, bahwa Pecco masih memiliki api juara yang tak padam, bahkan ketika badai rumor mencoba memadamkannya. Dia membuktikan bahwa dia bukan hanya produk dari mesin hebat Ducati, tapi seorang pembalap sejati yang bisa bangkit di tengah keraguan. Dal Igna pun menutup pernyataannya dengan refleksi yang penuh makna. Terkadang kita tidak perlu memahami segalanya untuk bisa menikmati hasilnya. Hari ini saya tidak tahu kenapa semuanya berjalan sempurna, tapi saya tahu ini adalah momen yang layak dirayakan. Di balik kebingungan teknis dan teori konspirasi, mungkin memang ada satu hal sederhana yang sering terlupakan, yaitu keajaiban semangat seorang juara. Dan Pecco Bagnaia baru saja membuktikan bahwa ketika keyakinan kembali berpadu dengan keberanian, bahkan misteri paling rumit sekalipun bisa berubah menjadi kemenangan yang indah. Kini satu-satunya pertanyaan yang tersisa di garasi merah Ducati adalah, apakah ini kebangkitan sejati atau hanya ilusi sesaat sebelum badai berikutnya datang? Musim MotoGP memang belum usai, tapi satu hal sudah pasti, bahwa hubungan antara Bagnaia dan Ducati mungkin sempat diguncangkan oleh rumor, namun fondasi kepercayaan itu masih berdiri kokoh. Dan seperti kata Dal Igna, sudah cukup pidato itu. Karena kadang tidak semua kemenangan butuh penjelasan, cukup dirasakan. Resmi, Marc Marquez dipastikan absen hingga akhir musim dan tidak akan mengikuti tes di Valencia. Ada masa di mana kecepatan bukan lagi ukuran kekuatan, tapi kesabaran. Dan kali ini, kesabaran itulah yang menjadi ujian terbesar bagi Marc Marquez. Menjelang penutupan musim MotoGP 2025, dunia balap dikejutkan oleh pengumuman resmi dari Ducati Corse. Sang juara dunia 9 kali itu dipastikan absen hingga akhir musim, termasuk GP Portugal, GP Valencia, dan juga tes resmi di sirkuit Ricardo Tormo. Tim medis menyebut bahwa proses pemulihan Marc berjalan sesuai harapan, namun cedera bahu yang dialaminya masih membutuhkan waktu dan perhatian penuh. Selama 4 minggu ke depan, lengan kanannya bahkan tidak boleh digerakkan sama sekali, sebuah fase penting sebelum memasuki masa rehabilitasi. Dengan kondisi tersebut, kembali ke lintasan di musim ini menjadi hal yang mustahil. Dalam video pernyataannya yang diunggah melalui akun media sosial Ducati dan juga kanal pribadinya, Marc berbicara dengan nada yang kalem namun tegas. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, hanya ketegasan seorang juara sejati. Kami yakin bahwa tindakan paling tepat, cerdas, dan konsisten adalah menghormati waktu biologis cedera ini.
Ini tidak boleh membayangi atau membuat kita melupakan tujuan besar yang kita capai tahun ini, menjadi juara dunia lagi. Segera, kita semua akan merayakannya bersama-sama, ujar Marc Marquez. Ucapan itu terdengar sederhana namun syarat makna. Marc memahami bahwa setiap kemenangan besar selalu dibayar mahal, dan kali ini tubuhnya menagih harga dari perjuangan panjang musim ini. Baginya, trofi juara dunia bukan hanya hasil kerja keras di atas lintasan, tapi juga hasil dari keputusan berani untuk tahu kapan harus berhenti. Kabar absennya Marc sontak mengguncangkan pedok. Bagi Ducati, kehilangan sosok sebesar Marquez bukan sekedar kehilangan pembalap cepat, tapi juga kehilangan poros keseimbangan tim. Sejak awal bergabung dengan Ducati, Marc bukan hanya membawa kecepatan dan insting tajam di lintasan, tapi juga wawasan teknis yang luar biasa. Ia membantu teknisi memahami batas motor, memberikan feedback presisi yang hanya bisa dilakukan pembalap dengan jam terbang ekstrim, dan mempengaruhi arah pengembangan Desmos edisi GP25 secara signifikan. Gabungan gaya agresif khas masa lalunya di Honda dan pendekatan analitis yang ia bawa ke Ducati membuatnya menjadi inti penggerak tim bolotnya musim ini. Namun kini, dengan absennya Marc, Ducati harus beradaptasi tanpa kehadiran sang juara dunia musim 2025 itu. Gigi Dalinya, sosok yang selama 1 dekade terakhir menjadi otak di balik kesuksesan Ducati, akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, ia menegaskan betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan Marc di atas segalanya. Kami harap Marc cepat pulih dan kami ingin melihatnya kembali bersama kami sesegera mungkin. Sejak kami mengetahui hasil diagnosisnya, kami sadar peluang memiliki Marc di Valencia sangat kecil. Tapi kami tahu prioritasnya, pemulihan total, ujar Dalinya. Bagi Gigi Dalinya, ini bukan sekedar kehilangan pembalap. Ini tentang melindungi aset terpenting tim dan memastikan masa depan jangka panjang Ducati tetap aman. Ia menyadari bahwa keputusan ini berat, namun itu adalah keputusan yang paling bijak. Kami lebih memilih kehilangan 2 seri daripada kehilangan Marc di masa depan. Kami memahami betul bahwa tidak mengambil resiko lebih lanjut adalah pilihan terbaik bagi semua pihak. Nada suaranya tenang, tapi jelas membawa beban besar. Dalam dunia MotoGP yang menuntut setiap detik kesempurnaan, kehilangan figur sentral seperti Marquez menjelang akhir musim, ibarat kehilangan mesin utama di kapal yang sedang berlayar kencang. Bukan hanya dari sisi strategi, secara teknis pun absennya Marc menimbulkan efek domino besar. Data dan feedbacknya selama ini menjadi dasar bagi tim pengembang untuk menyesuaikan motor di tiap sirkuit. Marc dikenal memiliki kemampuan membaca grip, distribusi beban hingga perilaku ban dengan presisi nyaris matematis. Setiap masukan yang ia berikan membantu teknisi Ducati menemukan arah pengaturan yang optimal. Tanpa kehadirannya, pengembangan lanjutan Desmos edisi GP25 akan sedikit melambat, terutama menjelang uji coba di Valencia yang biasanya menjadi fondasi awal proyek motor musim berikutnya. Kini Ducati akan berfokus pada Pecco Bagnaia dan Michele Pirro. Namun sebagaimana banyak pengamat menyebutkan, tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan sensasi dan presisi gaya balap Marc Marquez. Di sisi lain, publik juga bertanya-tanya, apakah absennya Marc akan mempengaruhi ritme mental Ducati di sisa 2 seri terakhir? Musim ini memang sudah berakhir dalam hal klasemen. Ducati sudah memenangkan gelar juara dunia melalui Marc Marquez dan juga gelar konstruktor. Namun secara emosional, tim bolonnya menghilangkan pemimpin alami di lintasan. Pecco Bagnaia kini memikul beban lebih besar. Belum lagi ditambah performanya sendiri yang belum menemukan ritme pada Desmos edisi. Kini ia harus memastikan bahwa absennya Marc tidak menjadi titik balik yang menurunkan semangat Ducati menjelang persiapan musim depan. Dan hal itu bukan pekerjaan mudah, karena bagi Ducati, Marquez bukan hanya pembalap, ia adalah simbol keperkasaan di musim ini. Kisah perjalanan Marquez bersama Ducati di musim 2025 adalah salah satu transformasi paling mengagumkan dalam sejarah MotoGP modern. Datang sebagai mantan pembalap yang sempat dianggap selesai karena cedera panjang, ia justru mengubah narasi itu menjadi kebangkitan epik. Sejak seri pembuka, Marquez menunjukkan performa konstan, cepat, disiplin, dan cerdas dalam membaca situasi. Ia tidak hanya meraih podium demi podium, tapi juga memperlihatkan kematangan luar biasa dalam mengatur strategi balapan. Hasilnya, gelar juara dunia ke-9 dan Ducati kembali memantapkan diri sebagai raksasa merah yang dominan di MotoGP. Namun kini, bahkan sang juara dunia pun harus tunduk pada satu hal yang tak bisa dikalahkan, yaitu waktu. Cedera bahu ini mengulangi peringatan bahwa tubuh manusia memiliki batas, dan bahkan mesin tercepat pun butuh jeda untuk diperbaiki. Bagi banyak penggemar, absennya Marquez di akhir musim memang menyedihkan, tapi justru membuat penghargaan terhadap perjuangannya semakin besar. Ia tidak menutup musim dengan crash atau drama,
melainkan dengan ketenangan seorang pejuang yang tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling bijak mengambil keputusan.